Oh, Akbar. Temen gue ternyata niat juga mau. Niat konten itu. Yang mana? Supir. Ngapain ngeliatin? Dulu masuk YouTube cuma ini doang apa? Cuma ngobrol doang, dia nama gua ngobrosin ngopi. Hiduplah engkau denganku, dan dengarkan Siap janji. itu. Ada? Bukan ada. Korek yang putih hilang aja, sama kayaknya masih dan itu. Gue mana tahu kan gue pergi. Pak iya pas pergi, gua kan mau gua emang lu balik gua. Wah korek gua. Coba. Pergi. Nah ini diem aja lagi anjing. Fokus. Kenapa emang? Ya? Masalah apa? Rumah, Banyak deh. ekonomi. Semua kontroversi hidup. Pokoknya parah. Gimana ya? Duit waktu itu udah ada buat benerin motor. Giliran gua tagih aki gua gara-garanya dipakai. Aki motor. Ini motor gue dipakai, gua bilang. Nah terusnya abang gua pinta sama abang gua. Gue bilang sini aki motornya lu beliin aki lu sendiri gitu loh. Dia kan habis gajian juga. Tuh ketambah juga kan bisa. Iya maksudnya kayak gitu. Dia habis gajian juga makanya gue pinta. Duit gue juga udah ada buat benerin motor tuh. Gue juga nggak enak pakai motor orang. Gue pakai motor orang baik. Gue bilang. Giliran gue pinta diem bae udah. Kayak orang gak hidup. Gue bilang giliran udah kayak gitu ya udahlah gue biarin dah pakai motor. Gue udah sempet ngalah tuh karena pikiran gue HP kan masih bisa. Iya. Terus Ya HP sekarang rusak, gimana urusannya? tapi hiduplah engkau denganku, dah Ya, dengankanlah. duit kan satu-satunya buat beli benerin motor. Itu duit. Pikiran sekarang HP rusak. Diponisnya udah gak bakalan hidup lagi. Motor yang beat. Enggak itu handphone sama si bos. Jadi diponisnya kayak gitu. Gue bilang gimana? Gue bilang nih, ntar di rumah juga kalau abang gue ada apa-apa, aduh, gue angkat tangan dah. Dia nggak peduli sama gue. Lo respon. Iya maksudnya kayak ya jangan nyalain gue kalau gue nggak ngasih di rumah, lo gue nggak nyari. Mau gimana? Yang anehnya bisa barengan nih. Kenapa? Kontroversi hidup gue. Kenapa? Motor sama handphone. Yang gokil itu. Aduh, dua-duanya gue bilang. Nggak bisa narik pakai ini. Pakai ini GPS-nya lemah terus, Bul. Lemot apa gimana? Ada tulisannya, tulisan kuning kayak hilang jaringan. Kan kalau hilang jaringan kan tulisannya gitu, sedang menunggu jaringan kayak gitu. Kalau ini GPS Anda terlalu lemah. Nggak bisa digunain. Kata temen gue bisa. Katanya dapat aja sih mau katanya. Tapi kan gue takutnya kayak kasus Tino. Iya. Tino kan ke PM gara-gara itu, gara-gara GPS itu yang kemarin. Kalau dijual mati itu berapa? Maksudnya kondisi kayak gitulah. Kondisi HP lu yang sekarang. 200 300. Maksudnya juga kalau kayak kos-kosan juga sih gua pakai HP ini. Jadi hidupin motor aja. Yang udah jual gitu misalkan ya. Laku 200 atau 2,5 gitu. Hidupin motor. Hidupin motor.
Terus lu narik pakai ini. Iya, biarin tos-tosan dulu, nyobain pakai ini gimana. Lu kenapa nggak minjem si teteh aja? Itu apa ya? Sama lagi nggak ada duit. Bukan nggak ada duit. Ya kan gue duit juga dari dia pak sebenarnya. Duit apa? Yang lumayan lah. Duit yang lumayan. Baru gue sebenarnya ada kemarin dia mau ngambil motor kan udah turun tuh duitnya juga udah sebagian udah ke gue ada tuh totalnya kan 1,5. Ya karena gue nggak narik duit kan tiap hari di rumah makan apalah peralatan mak gue lah gitu ya kan, terusnya token atau apa, jadi kan kepake terus, jadi gue nggak bisa megang itu duit ya segitu, udah pasti berkurang terus karena tiap hari dipakai. Masih ada kurangnya sih di dia, masih ada 300 lagi. Duit apaan yang gitu? Duit dia tuh ini ngambil motor Atas nama lu. iya atas nama gua, minjem nama gua, Terus nyetornya lewat lu. nyetornya enggak lewat dia, debit debit turnya langsung ke dia. Kirain. Enggak kalau Nah, itu terus duit yang ke lu itu apa? duit yang ke dia atas terima kasih lah jasa Oh. nama doang, minjemin gua nama gitu kata dia, tapi tetap gua minta perjanjian di atas putih. Oh, ternyata ada masalah ya. Iya. Lu yang Walaupun hidup dia lagi enak kan ibaratnya, laki dia lagi jaya-jayanya juga sekarang, tetep lah ada takutnya juga. dia ngambil berapa tahun? 3. Itu lama juga. Motor apa? Tadinya mau ngambil Aerox, Terus? ngambil Aerox barangnya susah, Nah, sama kayak Vario sekarang. Vario kalau nggak kontan susah cok, bener. emang semua lagi barang lagi inden. Iya. Inden. Ini punya gua aja karena ini aja mau, karena ada di situ. Ada di situ. Yang di situ tuh adanya motor. Tapi lo kontan CB. kan? Iya, ada CB. Nggak berurusan sama bank, langsung sama showroom doang. Tetap kalau misalkan kata dia kalau misalkan nggak ini juga bisa langsung dianterin. Gitu. Orang di mana ya, di showroom? Di sono ada nggak showroomnya? Ada. Vario. Terus dia ngomongnya? Bukan Vario, Aerox. Ah, terus Aerox kunci, tapi bukan yang remote ABS, bukan. Aerox yang biasa. Ada, dibilang ready, di situ juga ada. Nah, gua kan survei tuh, akhirnya survei sama BAF. Tuh, jadi nyebutin kan. Iya, Pokoknya apa? gitu. Dari salah satu gitu Anda tuh BF. Ya. Jorok dong. Datang ke rumah Ke rumah lu. ke si Teteh. Gue survei di sono. Gue jadi Oh, bayar ya? iya gue nyaru jadi orang sono. Nyaru. Tapi ya itu aneh, domisili dibikinin Sama si Teteh. sama si Teteh. Lu tinggal siang aja. Goblok. Domisili dibikinin sama dia. Survei tuh sama Baf tuh kagak di ACC. Alasannya ngomongnya di dalam rumah kosong, gak ada barang-barang. Padahal dia ada TV, cok. Ada TV, lemari, Salahnya di situ. kalau ada mesin cuci, kompor, segala macem. Kan di depan juga ada kayak ayunan, cok. Tempat kursi yang ayunan tuh. Teteh punya gituan. Salahnya di situ. Geselin kalau sofa-sofa ada di dalam. Terus akhirnya Disangkainnya kayak rumah kosong. Disangkainnya gue kayak numpang tinggal di situ, kayak nyewa rumah. terus Gagal. ambil lagi Lewat yuk ya pak. lewat dari bank, salah satu bank dah tuh, dari salah satu bank, tapi kenalannya dia, kenalan. Bayar lah 300 biar prosesnya cepet tuh sama itu bisa. Tadinya mau dituker, lakinya mau ngambil juga pakai nama gua. Nah lu. Iya, jadi si Teteh disuruh. Tapi statusnya kredit. Iya, kredit juga. Ngambil motor gede, Yamaha XSR. Oh iya. Bentukannya kayak CB jadul. Nah,
yang Iya, pokoknya harganya sama juga itu. 36 lah. Iya sama. Nah terusnya mau ngambil motor itu, Hmm? sebenarnya bisa sama Patri, sama itu yang orang bangin namanya Patri, bisa mau dibantuin lah. Terusnya si Tete juga bingungnya, lah ini kan sebenarnya buat gua gitu loh, kenapa laki gua ikut-ikutan gitu loh. Ya udah teh bikin dua aja, gua gituin. Emang bisa satu nama nggak bisa lah. Sebenarnya bisa sama Patri nih, tapi kalau bisa beda KTP aja, Iya. bedain orang. Nah iya, kalau misalkan satu KTP nggak bisa. Aha. Patri juga udah nyobain nih mau tolongin gua pakai nama gua juga, tapi orangnya beda, bukan bang dia, beda ini Tapi asuransi. nggak begitu. Gua udah bilang mas Tete maksudnya. Kalau misalkan satu KTP, dua ini kan ibaratnya kan. Iya. Tahu Tapi yang namanya Pak Patri itu emang percaya. Gue kalau bisa, kata dia ya, gue kalau bisa nih ngambilin motor dua sekaligus pakai satu nama, gue iniin, kata Patri. Gue percaya sama ini Mas Tete gitu ya. Gue percaya sama Tete sama Raki, karena nggak pernah ngecewain. Emang bagus iniannya, namanya lah di gitu-gituan bagus lah dia. Si mobil CP2 box, mobil box. CRV kali. Ya, pokoknya mobil box gitu lah. Iya. Carry. Hmm? Oh, L300. Nggak tahu, pokoknya mobil box aja. Nah terusnya mobil bini pertama ya, ya kan kredit juga. Di bini keduanya si Tete, mobil juga di kampung. Mobil apa? Kredit juga. Iya, Banyak banget. banyak pakai itu. Sorry, emang. Tapi emang keuangannya dia begitu pak, Bagus. keuangannya bagus, keuangannya. Gimana ya kalau dibilang dia tuh, gue tanpa inian pun gue berani gitu ya, tanpa atas gas putih gitu. Tapi guanya takut jaga-jaga Iyalah, aja. biar buat apa? Buat backup lu aja. Gue juga makanya gue pengen minta kerjaan sama dia tuh. Iya, kalau bisa Iya. sama aja mau. Gue makanya gue udah lagi udah lagi ngomong sama bikin, Tete? lagi bikin llagi CV di Telaga Pasir Raya. Tapi kata si Tete bilang kayaknya rada lama sih ya, kalau ini kan masih proses pembangunan gudang gedung. Ya gitulah bang. Kalau yang di sini emang udah penuh. Yang di sini, yang ini Ge, lagi konflik aja sama partner bisnisnya. Dia join. Tapi yang partner bisnis ini makan duit. iya, maksudnya Makan duit baik. walaupun misalkan mau teman sekental apapun atau saudara sekental apapun, kalau masalah uang itu wah. Padahal dari awal Bul ya, dia bisnis gituan tuh sama dia udah berkali-kali lah, udah 2 kali, yang ini yang ketiga katanya. Partner bisnisnya tetap sama, maksudnya dari pertama kedua tuh nggak ada masalah, nggak kayak dia ketahuan makan duit gitu ya, nggak tahu dia awalnya pernah makan duit Tapi nggak tahu. gitu loh, atau gimana gue nggak ngerti dah kata Tete. Tapi ini sekarang ketahuan, kemarin kan diusut, cari tahu. Tiap minggu nih pak makan duit 1 juta tiap hari Jumat, ngomongnya buat anak yatim. Tiap hari Jumat ngasih anak yatim. Nah terusnya ketahuannya juga nih yang keduanya beli barang, beli bahan baku material, beli Dilebihin. bukan dilebihin, Jadi kurang. setorannya kurang ke tempat material, padahal dikasih duit sama lakinya si Tete full. Apa sih? Gitu. Full gitu loh. Buat pembayaran material tuh emang dia orangnya nggak mau kurang. Kalau mau ya udah diselesain hari itu juga, barang kirim gitu. Dipakai tuh misalnya 100 juta, dibayar ke dia itu sekitaran 70.
jadi utang 30. Sama Daeng sama Daeng Yang sini sama Daeng apa yang ambil uangnya bukan ngambil uangnya. kerjasamanya. Waktu itu kan Daeng bok juga ya. Iya. Apa kayak kap Gitu kayak gitu. Nah bisnisnya sama cok kayak gitu kayak Daeng, mesinnya sama lah gitu. Ceritanya Daeng nih nyewain mesin di situ, nyewain mesin juga. Terusnya perjanjiannya dibayarnya tuh Daeng sekitaran sama bahan baku juga sih, sampai barang jadi lagi. Biasanya dia tahun sih kalau gitu biasanya ya. Tahu tuh dia. Tapi nggak tahu kalau misalkan dia perjanjiannya kayak gimana. Biasanya sih tahunan biasanya. Kalau ngerental itu barang gitu. Daeng sekitaran 100 juga pak, dibayar baru setengah. 50. Disamperin sama Daeng, CP kan sama Daengnya sendiri yang nyamperin. Dia istri. Ketahuannya dari situ. Nah Pak ini namanya Pak Pendi. Pak Pendi bingung lah maksudnya. Lah pras, lah kan saya udah ngasihin iniannya sama si sama itu digituin ya. Semuanya udah orang pembayaran baru segini pak. Wah saya nggak tahu kalau soal itu mah. Ya udah gini aja. Ini saya kasih alamat rumah itu orang. Bapak sono deh, disamperin pak ke Kampung Jati. Samperin sama Daeng. Diancam sih sama Daeng di situ. Tapi nggak ketemu sama orangnya, ketemunya sama pihak besan. Dia kan di situ tinggal sama besan. Diginiin, bilangin bu sama siapa lupa gue namanya itu. Ya, pokoknya itulah. Iya, cewek. Dibilangin sama Daeng, bilangin dicariin saya orang Sukadami. Jangan lari gitu aja. Ini kan duit kan juga lumayan buat saya mah, digituin. Lumayan. Laki pulang tuh. Nah yang lakinya ceritanya besanan sama dia tuh kayak abang ade. Laki ditanyain itu gimana istri lu ada masalah sama orang, ngomongnya gitu. Oh itu mah masalah PT gitu, masalah PT. Nah, duit kecil 20 ngomongnya gitu. Ya bagi elu kecil PT 20, kalau nyamperin ke rumah kan bagi gua kan gede, ngomongnya gitu. Kalau emang ada masalah selesain, jangan kabur, dia ngomongnya gitu. Jangan kabur-kaburan, selesain, samperin, ngomongin bye-bye, ngomongnya gitu dari empoknya dia. Terusnya udah gue bilang gimana urusannya sih teh, sampai ormas dateng, gue bilang ribet dah. Biasanya kalau udah ormas itu dia emang sering setoran lah. Iya, wah ribet dah. Kerja sama. Udah panjang dah gua. Tapi statusnya dia yang itu yang bawa duit itu masih kerja. Emang partner bisnis, jadi duit setengah-setengah dari awal. Dari keuntungan itu. Emang sahamnya dia tuh setengah-setengah sama laki estate. Modalnya tuh 1M, 500 jadi. Terus dia ini bikin sendiri apa join lagi. Tuh gua nggak ini sama laki estate tuh gua bingungnya di situ. Kok kenapa nggak sendiri gitu ya? Tapi kalau usaha itu memang harus berani sih mau ngambil resiko. Iya, terusnya kan pikiran gua kan dia kan udah dapat pengalaman kayak gini loh. Gitu. Udah ada gini. Tapi belajar dari pengalaman yang sekarang pasti dia lebih hati-hati kalau sekarang. Nah, kalau yang sekarang nih sama ketua ormas. Waduh, sama ketua ormas tinggalnya pokoknya di MCR dekat BCR. Sama ketua ormas. Tapi yang ketua ormasnya mau inian doang, nyumbang duit doang, ibaratnya naruh saham doang, tapi dia nggak ngikut kerja, nggak ngikut pusing gitu loh, nggak ngikut nyari customer, nggak ngikut apa-apa. Tapi dia minta nilai profitnya itu per tahun apa per berapa bulan gitu ya mintanya. Kalau misalkan udah jalan profitnya tuh 5% dari modal.
5% 25 pak, Iya. ya kan? Nggak ngikut pusing terima duit, nyari profit doang 25. Nah terusnya gue giniin, ya kalau bisa mah jangan 5% kayak gue bilangin sama Pak Pendi juga, kalau bisa mah turunin dari 5%, entah 3 atau 2,5 gitu. Bisa kalau Iya, udah maksudnya kan kalau mau gitu. Tapi Pak Pendi emang ngomong katanya laki saya juga begitu sih, ngomongnya gitu. Emang pengennya nurun, jangan segitu kan, ibaratnya kan yang pusingnya suami saya, yang nyari orangnya suami saya gitu. Yang Tapi apa-apa suaminya berarti kenal sama lu emang? nah, Maksudnya pernah ngobrol gitu? kalau ngobrol belum terlalu sering. Iya maksudnya pernah tapi kan Heeh. jadi kadang apa ya, kita punya tujuan tapi Iya. nggak bakal tujuan kita itu nggak bakal semuanya tercapai sih kalau menurut gua sih. Tapi ya, makanya apa ya, jangan terlalu berharap boleh tapi jangan terlalu berambisi lah. Tetap kita ngejar nih, misalkan ngejar tujuannya, tapi kita harus terima resikonya. Apa ya, terima resiko, misalkan di suatu saat, misalkan di setengah perjalanan kita gagal, ya harus terima gitu loh. emang Atau enggak mentok misalkan stuck di situ, udah harus terima. Jadi jangan harus gini jangan. gini Pak, mungkin Kalau menurut gua, itu kan menurut lo ya. Iya. Tapi kalau menurut segi gua sekarang ya, satu nih, mungkin orang beda-beda ya. Bokap udah nggak bisa lah, ya kan? Udah nggak kerja, nggak bisa nyari duit. ya, paham. Orang tua juga dua-duanya kayak gitu. Mungkin di keluarga lain masih bisa keluar bapaknya nyari makan lah. Kan kalau gua kan nggak bisa. Kalau gua tuh emang kayak harus ada dorongannya. Gua diam di situ lama, stres Pak, bener. Iya kan tadi yang gue bilang punya tujuan boleh dikejar, cuman sampai ibaratnya kayak lu ngejar apa ya, ngejar sesuatu tapi misalkan gimana ya, gue bingung jelasin. Kayak kata siapa, Yusuf Hamka itu, dia kejarlah uang misalkan apa gimana gitu, pokoknya gimana ya, gue jelasinnya bingung gue anjing. Goblok. Emang nggak, pokoknya kalau gua kayak gitu. Iya maksudnya tetap kita punya tujuan masa depan lah ibaratnya, tujuan kerja keras, cuman tapi lu harus terima resikonya gitu maksud gua. Nggak semuanya yang kita tuju itu pasti berhasil maksud gua gitu. Tetap kita misalkan dari sekarang kita harus tetap punya tujuan, cuman ya kita juga harus siap kalau kita nggak sampai tujuan kita gitu. Ya memang rezeki juga udah ada ngatur sih. Iya. Sih. Tapi ya gimana kalau gua kayak gitu, orang Nih lu ibaratnya sekarang gini, lu ngeluh misalkan ya, tapi lu pernah mikir nggak, lu selama lu ibaratnya punya masalah tetap berjalan apa enggak? Berjalan kan, ibaratnya walaupun lu nggak ngeluh pun hidup lu bakalan berjalan aja gitu loh maksud gua. tapi gimana ya, pusing kepala tuh. Iya tapi ibaratnya gini lah, kita pengen makan ya kan, tapi apa ya, bukan pengen makan, ibaratnya kita nggak punya uang tapi makan harus, tapi setiap hari kita makan kan, ibaratnya walaupun sehari Iya. sekali gitu, kayak gitu. Maksudnya dalam masalah itu pasti ada aja mau, tapi kita nggak pernah sadar gitu.
jalannya. Masalah ada, Pasti tekenannya ada anjing.